Ungkap sampai tuntas. Kebiasaan, no viral, no justice. Nah, sekarang ini kalian tahu kan mengenai perundungan lalu pemerkosaan dan sebagainya. Vina tahu dong, yang sekarang difilmkan dan sebagainya. Katanya dari 11 pelaku hanya 8 yang terciduk ya, yang sudah ditangkap, dan sisanya belum katanya ya. Nah, masih buron, tapi sudah 8 tahun sekarang ini belum juga terungkap dan siapa orangnya. Apakah sesulit itu Pak Polisi? Harusnya, apalagi kan sudah ada ciri-ciri tertentu tuh, misalkan dia anak polisi dan sebagainya, apalagi polisinya, si anak ini sudah ketahuan namanya siapa dan sebagainya. Menurut saya nih sebagai orang awam ya, seharusnya bisa cepat dilacak dan tidak ditunda-tunda sampai sekarang ini. Dan sekarang katanya karena sudah viral, sudah difilmkan dan sebagainya, maka kasus ini dibuka kembali. Ya seharusnya memang sudah terbuka. Kenapa dibuka kembali? Ya harusnya kalian mencari dong, diungkap lagi gitu loh. Sekarang siapa sih Polres Cirebon ya? Nah, ini masuknya ke Polda Jawa Barat nih. Nah, harusnya nih coba didukung oleh tim-timnya siapa tuh Pak Ridwan Kamil atau siapapun lah ya. Tolong dilihat lagi kasus tersebut, cepat diungkap, dan menurut saya mudah lah gitu, karena jejak digital itu nggak bisa dihapus loh. Tolong dong, sepintar apa kalian ini gitu loh. Saya tahu dan saya pasti yakin lah gitu, kalian itu pintar, lulusan dari akademi kepolisian dan sebagainya. Ingat, saya pun juga ngajar loh di sana. Ingat itu ya. Dan saya yakin kalian bisa mengungkap hal ini. Yuk, please, mundur ke belakang untuk memproses kasus ini. Yang sekarang diuntungkan adalah film tersebut. Ya, katanya film tersebut sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari eksploitasi lah ya. Kesedihan orang dengan dibuatkan film sebagai kisah nyata dan sebagainya. Menurut saya fine aja kok, baik-baik aja. Yang namanya kisah nyata perlu juga diungkap dong gitu. Apalagi ini sudah mendapat persetujuan dari keluarganya. Fine gitu. Yang penting ya win-win solution lah harusnya ya. Kalau tidak difilmkan ini, mungkin kasus ini tidak terpublish lagi loh. Bisa tenggelam dan hilang gitu. Dan menurut saya sangat tragis ya kasusnya. Jadi ya please deh, siapapun yang berwenang harusnya benar-benar memproses kasus ini dengan baik dan benar. Yuk Pak Polisi, tunjukkan karismamu, tunjukkan martabatmu, apa yang dilakukan dan apa yang harus kalian lakukan, saya yakin bisa kalian lakukan dengan baik. Mudah-mudahan kasus ini menjadi terang benderang dan bisa kita nikmati hasil dari pencarian polisi, dan semoga orang yang melakukan nih, yang belum terciduk nih, sebaiknya kalian menyerahkan diri saja daripada kalian dihantui rasa bersalah gitu sampai akhir hayat kalian gitu. Lebih baik kalian mengakui dan menjalani yang menjadi proses hukum untuk kalian gitu loh ya. Mudah-mudahan ya kalian yang nonton saya juga nih, yang pernah melakukan hal kejahatan tersebut, sebaiknya kalian ngaku mulai sekarang. Oke? Salam Lita Gading. Yang kesurupan, hati kecil bilang apa? Ya yakin, udah pas berarti benar nih. Iya, berarti benar nih. Itu benar-benar anaknya ya sekarang. Bapak juga di situ? Oh, yang datang saya sama bapak. Persis suaranya? Iya, persis. Orang begitu dari sini sampai sana ya. Itu kedengeran nangisnya. Suara anaknya aja. Nangisnya sama, suaranya persis sama. udah kayak yang nggak mirip apa. Terus begitu datang di pintu rumahnya aja, dia langsung meluk bapak. Oh, anak itu yang kesurupan? Iya. Bapak gitu. Tapi kan makanya peluk juga. Biar anak orang juga nggak apa-apa, masih suaranya saya. meluk tapi dengan kepala ini ya, apa kayak tenggereng gitu. Iya kayak begini ya. Terus dia cerita tuh semuanya yang kamu rekam itu? Iya. Tadinya nggak ngerekam, masih udah cerita, ya abang untuk cerita dulu. Begitu saya, saya bawa HP, Mbak Nok, nantangin Nok sih, Nok coba diulang lagi, yang direkam, terus direkam. Oke. Pas nih bawa HP. Apa yang membuat kamu yakin banget selain mirip ya, bahwa wah ini benar gitu? Selain mirip? Iya, yang membuat yakin ini antara motor sama HP itu. Oh sama itu ya? Iya. Itu ya. Kecurigaan itu ya? Iya. Oke, setelah direkam, akhirnya katanya rekamannya dibawa ke polisi katanya? Iya. Siapa yang bawa? Saya. Oke, terus kamu gimana pas di polisi? Saya ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin kan sempat saya foto tuh motornya juga kan, saya tunjukin foto motornya, HP-nya juga saya bawa, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih, terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Loh, polisi awalnya percaya kalau itu kecelakaan tunggal? Itu kan
polisi daerah yang pas di tempat kejadian ya. Iya. Kalau saya bilangnya laporannya ke polisi yang di tempat saya gitu tuh apa sih ini polsek gitu, Polseknya gitu. Polres gitu lah. Oke. Nah, Setelah kamu konfirmasi ke polisinya, mereka langsung menyikapi tapi ya. jam 1 malam saya langsung kasihin bukti rekaman itu melalui WA gitu ya. Terus dia langsung bergeraknya tuh subuh. Subuhnya itu dia cari informasi, memang ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak motor. Iya, pedagang sate. Oke, dari situ Dari mereka situ, selidiki. iya. Mereka informasiin ke kamu. Enggak, belum. Saya dapat informasinya begitu sudah ketangkap. Oh, udah ketangkap. Sudah ada di sel. Siapa yang ketangkap pertama? Itu yang ketangkap pertama tuh 7 orang. Tujuh. Yang ketangkap. Jadi si tukang sate ini ngasih tahu markasnya di situ. Markasnya Orang gerombolan yang- motor ini. Iya. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan beta semua, habis pesta miras. Oh. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Nah, di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Oh ya? Iya. Oh, makanya saya baca di berita ada indikasi berencana. Itu di WA-nya ada rencananya antara WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Yang ya maksudnya nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin. Rencana awalnya apa? Ya kalau dari yang rekaman itu kan bilangnya nggak ada niat buat membunuh ya. Cuman karena almarhum buka mata, tahu pelakunya, jadi mereka takut, akhirnya sampai dibunuh. Planning awalnya mereka apa sih sebenarnya? Kalau dari yang informasi yang dapat dari polisi atau dari bukti-bukti? Cemburu karena dianya cintanya ditolak. Oh iya, si yang pelaku utama ini kan? Iya. Siapa namanya pelaku utama? Egi. Egi ya? Itu udah ketangkap? Belum sampai sekarang belum.